warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tirani dari Program Studi Ilmu Pemerintahan NIM 22102063. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Smart City. Istilah Smart City diartikan sebagai pusat sistem ekonomi, yaitu tempat mencari pekerjaan, tempat mencari kekayaan, dan juga tempat berbisnis, pusat sistem kesehatan, dan tempat pengobatan dengan peralatan yang lebih lengkap. Mungkin bisa disebut dengan dokter paling lengkap, pusat sistem sosial, tempat berkumpulnya beragam suku, agama, dan bahasa, pusat sistem politik, memantau kebijakan pemerintah, tempat membuat peraturan, dan produk hukum lainnya. Dan paling penting adalah pusat sistem teknologi di sini. Instrukturnya paling modern untuk seperti air, teknologi energi, dan juga teknologi transportasi. City sebagai pusat sistem teknologi adalah teknologi untuk mendukung infrastruktur air, infrastruktur energi, dan juga transportasi. Fitur ini juga disebut sebagai layanan perkotaan. Jadi, pelayanan perkotaan ini menggunakan teknologi IoT, layanan digitalisasi, menjadi layanan digital sehingga muncul dinamanya Smart Vision, Pekanbaru iMac Energi atau Smart Water. Smartphone atau protection, misalnya saat ini kita sudah tahu secara detail posisi kendaraan naik. Tidak kita tunggu atau kereta api yang kayak tunggu di mana smart energi petugas. Tanpa perlu berkunjung ke tempat lampu mati, mereka sudah tahu lampu mati ada di mana. Smart hotel juga seperti itu, tingkat bakteri yang ada di air juga diketahui secara otomatis. Hal ini yang disebut dengan smart city, jadi adanya smartphone, protection, smart energi, smart water, akibat dicerita COT timbul yang namanya istilah smart city. Pemanfaatan teknologi IoT untuk merubah layanan di perkotaan menjadi layanan digital dengan lebih mempermudah kehidupan masyarakat di perkotaan. Jadi, ini peran teknologi IoT sangat besar untuk mewujudkan yang istilahnya Smart City. Smart City adalah suatu hal yang menarik di era sekarang. Dalam suatu kota, pasti mereka pengen menyajikan layanan yang terbaik untuk warganya, ingin membangun sebuah kondisi di mana warganya bisa hidup nyaman, tentram, semua kebutuhannya terpenuhi. Smart City adalah satu hal yang menarik di era sekarang, karena dalam suatu kota pasti mereka ingin menyajikan layanan yang terbaik untuk warganya, ingin membangun sebuah kondisi di mana warganya bisa hidup nyaman, tentram, semua kebutuhannya terpenuhi. Sebelum ada air, mungkin hal itu sudah terjadi, semuanya sudah satu hal normal, tetapi ketika ais kemudian bisa menjadi bagian dari hidup yang dalam kehidupan manusia semua aspek. Kegiatan menggunakan ITIP, maka kolaborasi antar berbagai pihak dalam satu kota itu menjadi lebih interaktif, lebih dinamis, lebih efektif, bahkan menghasilkan layanan yang jauh lebih efisien. Suatu konsep pengembangan inovasi kota untuk akan suatu layanan kota yang optimal, yang terbaik. Secara umum, banyak pihak yang menilai bahwa Smart City sama dengan proyek IT sebenarnya. Tidak, karena ketika membangun semua kota cerdas atau smart city, kunci utamanya bukan pada belanja IT. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mengembangkan satu inovasi pelayanan publik. Kita kembangkan inovasi antar bisnis untuk kepentingan pelayanan bagi masyarakat dan kembangkan konsep inovatif untuk membangun tatanan pemerintah yang baik untuk mengelola lingkungan yang baik. Itu adalah konsep inovatif, semua harus berawal dari inovatif yang ada di pikiran kita semua, bahwa ide kemudian memberikan trigger, memberikan suatu kemudahan, membuat menjadi sebuah email menjadi satu enabler sehingga segala hal bisa menjadi sebuah terkoordinasi dengan baik.
dengan bagaimana mindset kita dibentuk dulu membangun inovasi dan bagaimana inovasi itu bisa memanfaatkan ID semaksimal mungkin untuk kepentingan penyelenggaraan kota yang nyaman, kota yang layak huni, kota yang bersih, kota yang ekonominya bisa tumbuh dengan baik, kota yang masyarakatnya saling peduli walaupun ide ada di tangan mereka. Untuk program semakin yang ada di Kementerian Kominfo, khususnya yang direktur atlet yang beberapa program yang dikembangkan. Yang pertama adalah gerakan menuju 100 Mertiti. Pada awalnya seperti itu, dalam perkembangannya pemerintah melihat kita tidak bisa berfokus pada 100 aja karena hasrat Indonesia berada pada lebih dari 500 kabupaten kota. Oleh karena itu, kita harus memegang sebuah konsep smart city yang bisa melibatkan semua pihak bahwa kita akan menjadikan 100 inovasi pada 100 kota ini akan diadopsi bagaimana kota-kota yang lainnya. Itu menjadi salah satu bagian utama kita untuk mempercepat proses sehingga inovasi suatu kota bisa diadaptasi oleh kota lain sehingga kalau ada 100 kota, ada 100 inovasi, negara kita lebih cepat maju ke selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan maafnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.